Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan dalam usia kita, diberikan rezeki yang lapang dan keberkahan dalam rezeki kita, dan kita diberikan keistiqomahan dalam beramal salih. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mungkin kajian terakhir maghrib ya sebelum masuk ke bulan Ramadan. Insya Allah kalau untuk kawan-kawan yang Muhammadiyah besok malam sudah taraweh Pak ya. Nah kalau untuk yang ikut pemerintah, nah tinggal tunggu ya. Kemungkinan besar itu memang tahun ini berbeda ya. Kemungkinan besar untuk pemerintah akan menetapkan tanggal 19 sepertinya. Ya, jadi insya Allah terulang lagi tuh ya, perbedaan awal puasa di tahun ini, di mana memang kemungkinan besar untuk Ru'yatul Hilal itu tanggal 18 itu belum kelihatan sepertinya gitu Pak ya. Jadi ada kemungkinan besar nanti, tapi itu kita masih menunggu Pak ya, keputusan daripada sidang isbat nanti malam besok Pak ya. Nah, jadi kemungkinan besar memang ada perbedaan. Tapi itu kita syukuri ya, perbedaan awal Ramadan antara Muhammadiyah, pemerintah itu khas Indonesia dan itu kita syukuri ya. Kenapa kita syukuri Pak? Karena malam ganjilnya jadi tiap hari Pak ya. Jadi malam ini malam ganjil versi NU, malam besoknya ganjil versi Muhammadiyah. Jadi malam ganjilnya tiap hari. Jadi insya Allah kesempatan mendapatkan Lailatul Qadarnya terbuka lebih lebar. Jadi malaikat juga lebih sibuk pada Indonesia. Malam ganjilnya lebih banyak di Indonesia soalnya Pak. Karena ada malam ganjil versi pemerintah, ada malam ganjil versi Muhammadiyah. Maka kita syukuri ada perbedaan itu. Yang penting sebetulnya kalau bagi kita sikap yang ideal ya, kalau menurut saya sikap yang paling ideal itu ikut pemerintah, karena itu sudah ya usaha kita untuk bisa menyeragamkan sebetulnya ya. Tapi ya itulah ya sudah, kalau memang ada yang mau beda ya itu keyakinan masing-masing. Baik, tapi intinya mudah-mudahan kita semua bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pembahasan tentang fikih thaharah. Yang terakhir kita bahas tentang rukun dan syarat wudu ya. Lagi-lagi ini sebetulnya ya pelajaran yang sudah lama kita pelajari dari kecil, tapi niat kita mempelajari ulang ini sebagai bentuk murojaah ya, kita mengulang kembali supaya tidak lupa. Yang kedua, kita ingin mengetahui, mengembangkan gitu ya, supaya kita juga tahu dalilnya gitu ya, supaya kita mengetahui dalilnya, kenapa sih misalnya ini membatalkan dan tidak dan seterusnya. Yang kedua, yang ketiga juga kita supaya tahu bahwa ternyata apa yang kita yakini selama ini itu bukan satu-satunya pendapat. Ada pendapat-pendapat yang lain. Karena kadang-kadang ada pengajian yang mengajarkan satu versi saja, kemudian jamaahnya meyakini itu yang betul, sehingga akhirnya apa? Oh berarti kalau yang beda itu salah. Nah itu yang kita khawatirkan ya, bahwa maka insya Allah coba kita akan nanti pelajari perbandingan mazhabnya gitu ya. Kenapa kok ini bilang batal, yang lain bilang tidak batal dan seterusnya. Bahwa dalil itu penting, tapi lebih penting adalah pemahaman terhadap dalil. Nah itu yang jadi masalah. Pemahaman terhadap dalilnya itu yang kadang-kadang bisa berbeda tiap mazhab atau tiap ulama. Dalilnya sama-sama ada. Ya mazhab Syafi'i ada dalilnya, mazhab Hambali ada dalilnya. Cuma nanti bagaimana metodenya, bagaimana gayanya dalam meramu dalil itu ya. Ketika ada hadis yang berbeda, bagaimana cara mengkompromikannya, bagaimana cara memahaminya dan seterusnya. Itu nanti setiap mazhab ada metode masing-masing. Jadi wajar kalau ada perbedaan pendapat. Baik.
Jemaah kita langsung saja. Ini kalau kita baca kitab khasnya mazhab Syafi'i atau kitab yang paling banyak ya dipelajari oleh para santri di pesantren-pesantren yang bermadzhab Syafi'i, itu biasanya mengajinya itu kitab Matan Abi Syuja ya, Al-Ghoyah wa Taqrib itu. Nah, dalam kitab Al-Ghoyah wa Taqrib ini kitab yang ringkas, kitab yang simpel, memang cocok untuk santri karena memang singkat, ringkas ya. Ya, ini kita baca sebagai mukadimah dulu ya. Fasal walladzi yanqudu wudu'a, dan yang membatalkan wudu sitatu asya, itu ada 6 hal. Ma kharaja minas sabilain, yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Jalan depan, jalan belakang. Nanti 2 jalan itu apa yang keluar itu nanti kan macam-macam, Pak. Ada yang keluarnya itu benda yang biasa keluar, ada yang tidak biasa keluar. Tapi keluarnya dari 2 jalan itu, ya tetap membatalkan. Jadi patokannya bukan apa yang keluar, tapi dari mana keluarnya. Ya, kalau keluarnya dari 2 jalan, apapun bendanya, baik yang biasa keluar ataupun yang tidak biasa keluar. Kalau yang biasa keluar kan pipis itu ya, atau misalnya mohon maaf buang air besar, yang keluar kotoran, yang keluar urin, feses itu ya. Nah, itu yang biasa keluar. Atau yang tidak biasa keluar, ya misalnya anak kecil ketelan koin gitu Pak ya. Dia buang atau dia buang lewat belakang, keluar ya Pak. Nah, itu bisa membatalkan wudu juga. Yang penting apa yang keluar dari 2 jalan. Nanti kita baca dalilnya. Tapi ini sebagai pembuka dulu. Wan naum ala hayati ghairil mutamakkin, yang kedua dalam mazhab Syafi'i itu ya, tidur dalam kondisi yang tidak mutamakkin, dalam posisi yang tidak tegak. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut apa. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu tidur yang membatalkan itu adalah berdasarkan posisinya gitu. Jadi nanti ulama itu beda pendapat Pak. Secara umum tidur itu membatalkan wudu. Para ulama sepakat tuh tidur membatalkan wudu. Cuma nanti tidur yang seperti apa yang dianggap membatalkan wudu. Ada yang berdasarkan kedalaman tidurnya gitu ya. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu berdasarkan posisi tidurnya. Yang batal itu kalau tidak mutamakin, alias posisi tidurnya itu kemudian tidak tegak. Bokongnya itu tidak tertopang, tidak menekan lantai ya, misalnya rebahan atau tengkurap gitu ya, telentang. Nah, itu bisa batal. Tapi kalau mutamakin ya, dia lubang pantatnya itu kemudian tertahan oleh lantai ya, dia duduk ya, walaupun tidurnya sampai mimpi gitu ya, sampai dalam. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i tidak sampai membatalkan wudu. Oke, wazawalul akli, kemudian hilangnya akal, bisa karin karena mabok, atau maradin atau sakit. Ya, hilang akal, sakit itu ada nggak sakit yang menyebabkan hilang akal, Pak? Sakit bisa hilang akal. Ya, sakit jiwa ya, gila atau pingsan. Nah, pingsan itu juga kehilangan akalnya bisa menyebabkan batal wudu. Kemudian walam surrajulil mar'ata al-janabiyata, ini juga khas mazhab Syafi'i, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram ajnabi ya, itu juga membatalkan wudu. Nanti lain dengan mazhab Hanafi, misalnya mazhab Hanafi itu menyentuh, kalau cuma sentuhan kulit doang itu nggak batal gitu ya. Tapi kalau dalam Syafi'i sentuhan kulit saja sudah batal. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Artinya kalau ada penghalang nggak masalah. Ya, misalnya pakai mukena, itu suami istri salaman ya, tapi nggak lempel kulit ya, dihalang oleh mukena, itu nggak batal ya menurut Syafi'i. Jadi sentuhannya harus tidak ada penghalang, kulit ketemu kulit, skin to skin gitu ya. Nah, itu batal dalam menurut Syafi'i. Kemudian wamassu farjil adami, menyentuh farjinya manusia ya, menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain gitu Pak ya, itu batal wudu. Cuma bagaimana apa yang disebut menyentuh nanti ada penjelasannya. Dalam mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan yang batal wudu itu kalau menyentuh dan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau menggunakan punggung tangan itu enggak batal. Kenapa? Karena ini analisis bahasa, logika bahasa. Dalam bahasa Arab kata massa ya massu itu adalah menyentuh menggunakan telapak tangan bagian dalam. Sehingga kalau bagian luar ini tidak disebut massa, tidak disebut masur masul ajnabiyah, enggak ya. Ya itu logika bahasa. Jadi kalau pakai punggung tangan enggak batal ya, walaupun tersentuh kemaluan gitu ya. Kemudian wa massu halaqati duburihi alal jadid, kemudian sama menyentuh lubang duburnya itu juga
berdasarkan qaul jadi dalam mazhab Syafi'i bisa membatalkan. Oke, ini hal-hal dalam mazhab Syafi'i membatalkan. Nah, di luar itu nanti Bapak sekalian, ada yang disepakati itu batal, 4 mazhab mengatakan semuanya bahwa itu membatalkan wudu, ada nanti yang khilafiyah, ada yang ulama beda pendapat, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ya. Kalau tadi dalam mazhab Syafi'i jelas Pak ya, yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 5 di sini ya. Keluar sesuatu dari kemaluan, tidur, gila atau pingsan, menyentuh lawan jenis, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang apa saja kita coba lebih luas ya, perbandingan mazhabnya. Kita mulai dari yang disepakati dulu ya. Yang ulama sepakat ini membatalkan wudu. Pertama, tadi keluar sesuatu dari kemaluan. Jadi bukan cuma mazhab Syafi'i, semua mazhab. Sesuatu yang keluar dari kemaluan itu ulama sepakat batal wudunya ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ini dalam masalah sholat. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi, ya. Kalau lagi sholat nih Pak, kemudian kita merasakan sesuatu di perut. Ini sepertinya ada yang keluar lewat belakang. Ya, jadi merasa seperti kentut, ya. Akhraja minhu syai'un amla, apakah keluar darinya itu sesuatu atau tidak? Maka kata Nabi, fala yakhrujanna minal masjid, janganlah dia keluar dari masjid, artinya jangan membatalkan sholatnya. Sampai kapan? Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, aw yajidarihan, atau dia menemukan baunya, merasakan baunya. Jadi kata Rasulullah, kalau lagi sholat, tiba-tiba kok berasa ragu-ragu Pak, ya, ashkala alaih, dia ragu-ragu tadi ada yang keluar apa enggak ya, perasaan ada yang keluar. Nah ini Pak, memang dalam sholat itu ada setan yang ditugaskan oleh raja setan, iblis itu ditugaskan tuh, ada petugasnya khusus ya untuk mengganggu orang sholat. Ada setan yang ditugaskan untuk mengganggu, membisiki ya, supaya orang itu ragu-ragu dalam sholatnya, ini sudah rakaat keberapa, atau bacaannya bisa jadi lupa. Itu ada setan yang memang khusus ditugaskan. Ada juga nanti setan yang ditugaskan untuk meniup bokong orang yang sedang sholat, supaya orang itu senantiasa ragu-ragu dalam sholatnya, kayaknya tadi kentut dah gitu. Itu bisa jadi adalah was-was dari setan gitu. Ada kan disebut, ada setan namanya khonzab ya. Itu ada filmnya itu di bioskop ya, khonzab itu. Ya, khonzab itu setan yang ditugaskan untuk mengganggu orang yang sholat, sehingga orang sholat itu seringkali lupa ini sudah rakaat keberapa ya, bacaan sholatnya lupa dan seterusnya. Itu ada memang setan khusus namanya khonzab gitu, ya. Termasuk ada setan yang khusus ditugaskan untuk apa? Meniup bokong orang yang sholat, sehingga dia biasa was-was, ragu-ragu, supaya sholatnya nggak khusyuk. Nah kata Nabi, maka obat was-was itu adalah ya kalau tidak menemukan bukti, cuekin aja gitu. Jadi kalau lagi sholat kita merasakan sesuatu ada yang keluar, ragu-ragu, ya jangan dipedulikan gitu ya, cuekin aja sampai ada buktinya. Buktinya apa? 2 hal, mendengar suaranya atau mencium baunya. Kalau nggak ada suaranya, nggak kedengeran, baunya nggak ada, tapi berasa, cuekin aja, karena boleh jadi itu apa? Was-was atau gangguan dari setan. Itu setan lagi niupin bokongnya Pak gitu ya. Jadi yang penting nggak ada 2 hal itu ya. Kalau ragu-ragu, cuekin aja. Maka nanti dalam kaidah fikih ada kaidah disebut al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak boleh dikalahkan dengan yang ragu-ragu. Yakin kok tadi kita sudah wudu, kemudian ragu-ragu sudah wudu itu kentut apa enggak, maka itu jangan dipedulikan, karena yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu-ragu. Kira-kira begitu, itu hadisnya. Nah dari hadis ini berarti apa? Kalau orang sholat dan yakin dia buang angin, berarti harus apa? Ya harus membatalkan sholat, artinya sholatnya batal. Itu mafhum dari hadis ini. Jadi kalau orang sholat Pak tiba-tiba buang angin, harusnya gimana? Ya harus dia membatalkan sholatnya. Cuma kadang-kadang Pak, orang tuh nggak berani ya, dia khawatir mau membatalkan sholatnya. Pertama kenapa? Dia malu, yang pertama itu. Yang kedua, lagi sholat Jumat Pak, dia ada di saf paling depan, jamaahnya penuh. Nah dia mau keluar gimana? Bingung Pak. Ya. Takutnya nanti begitu ngelewat jamaah itu dihalang-halangin sama jamaahnya. Padahal sebetulnya nggak perlu dihalangin Pak. Boleh orang kalau lagi sholat jamaah Pak, kemudian dia pengen keluar karena batal sholatnya, udah lewat aja depan saf itu, nggak masalah.
Ya, yang nggak boleh itu kan kalau lewat depan imam, itu nggak boleh. Lewat depan imam atau lewat depan orang yang sholat sendirian. Nah itu baru nggak boleh. Tapi kalau lewat makmum yang berjamaah itu nggak masalah karena sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Itu jadi batasnya itu batas imam. Jadi kalau kita depan orang sholat makmumnya itu nggak melewati batas karena batasnya ada batas imam gitu. Jadi nggak masalah kalau orang batal, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu, keluar aja ya karena sholatnya sudah batal, percuma dia lanjutkan sholatnya gitu Pak ya. Nah jadi itu yang menunjukkan bahwa sesuatu yang keluar dari lubang belakang ya ini kan bentuknya angin gitu ya, itu bisa membatalkan sholat. Nah nanti para ulama mengiaskan berarti semua yang keluar dari kemaluan belakang atau kemaluan depan itu juga bisa membatalkan sholat, tidak hanya anginnya saja ya, yang lain juga sama gitu ya. Nah yang lain itu apa contohnya? Contohnya misalnya ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan mazaan, kata Sayyidina Ali, aku ini laki-laki yang sering keluar air mazi. Tahu mazi Pak? Mazi itu apa? Ada mani, ada mazi. Kalau mani itu kan tahu semua, sperma. Kalau mazi apa? Nah, mazi itu pelumas alami. Ya, kalau orang berhubungan badan itu kan kalau nggak ada pelumasnya sakit. Nah, pelumas alaminya Allah sudah kasih, namanya mazi. Jadi kalau orang sering keluar air mazi, berarti itu tandanya dia masih sehat, spare partnya masih bagus, gitu ya. Karena kalau orang spare partnya sudah turun mesin itu Pak ya, itu mazinya keluar gitu ya. Jadi mazi itu cairan yang keluar biasanya ketika pra hubungan gitu ya, hubungan suami istri, atau misalnya ketika memang ada rangsangan. Nah itu biasanya air mazi keluar. Nah mazi itu kata Sayyidina Ali, aku ini sering keluar air mazi, tandanya Sayyidina Ali sehat gitu ya, organ reproduksinya sehat, masih sehat itu ya. Karena orang itu beda-beda Pak ya, ada yang memang sering keluar gitu. Nah beliau pengen nanya ke Rasulullah, cuma beliau malu Pak. Kenapa? Ini kan masalah apa ya, sesuatu yang kayaknya sungkan untuk dibicarakan, apalagi kepada Rasulullah yang mana Nabi itu adalah siapanya Sayyidina Ali Pak, mertuanya sendiri ya, mertua sekaligus paman kan. Beliau ke Sayyidina Ali kan menikah dengan siapa? Fatimah, anaknya, putrinya baginda Rasulullah SAW. Jadi nanya begituan sama mertua itu kan malu lah gitu ya, malu. Makanya beliau menyuruh sahabat lain, tolong tanyain dong sama Rasulullah, kalau saya nanya sendiri malu gitu. Nah beliau mengutus namanya Miqdad bin Aswad, tolong tanyakan apa hukumnya kalau keluar mazi. Kata Rasulullah, fihil wudu, kalau keluar mazi maka wajib berwudu. Mazinya dibersihkan karena najis ya, kemudian orangnya harus berwudu karena bisa membatalkan wudu. Nah itu juga dalil bahwa apa yang keluar dari lubang depan itu juga membatalkan wudu. Kalau tadi kan kemaluan belakang ya, lubang belakang itu membatalkan, itu buang angin. Nah kalau hadis ini menjadi dalil apa yang keluar dari depan itu membatalkan wudu. Oke. Taib. Kemudian yang kedua tidur ya, ini juga diantara hal yang disepakati ulama membatalkan wudu. Cuma nah tidur yang seperti apa yang membatalkan itu yang jadi beda pendapat. Kalau tidurnya batal wudu sepakat ya, cuma tidur yang seperti apa yang batal wudu, nah itu yang jadi perdebatan diantara para ulama. Nah kita baca dulu hadisnya ya. Yang pertama ada hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani, al-ainu wika'us sahhi, kata Rasulullah, mata adalah tali pengikat dubur. Maksudnya Pak, ketika orang melek ya, tidak tidur, itu dia bisa mengontrol apa yang bisa keluar dari belakang, dia tahu ya. Nah tapi ketika faiza namat, kalau mata itu tidur, al-ainani, kedua mata tidur, istatlaqal wika, maka lepaslah tali pengikat itu. Artinya kalau orang tidur Pak nggak bisa mengontrol dan nggak tahu apa yang keluar ketika dia tidur. Boleh jadi ketika tidur nggak sadar orang itu mau buang angin misalnya gitu ya. Nah sehingga gara-gara itu maka waman nama falyatawaddo. Dalam riwayat yang lain At-Tabrani menambahkan, dan siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Jadi kan jelas hadisnya kan, Nabi menyuruh siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Nah tapi masalahnya, nah ini makanya tidak cukup hanya satu hadis. Para ulama mengumpulkan banyak hadis dalam satu bab itu. Masalahnya ada hadis yang kemudian seolah-olah berbeda. Ini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ad-Darqutni.
Dari Anas bin Malik, qala kana ashabu Rasulillah ala ahdihi yantaziruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum. Jadi para sahabat Nabi itu, Pak, di zaman Nabi itu kalau habis maghrib ya langsung pulang. Ya, nunggu waktu isya. Nah, sembari nunggu waktu isya itu sambil kemudian apa? Ngantuk, Pak. Ya, takhfiqa ru'usuhum, sampai kemudian kepala mereka itu nunduk gitu, terangguk-angguk. Ya, namanya ngantuk kan nunduk. Ya. Berarti kalau nunduk, Pak, kira-kira posisinya sedang apa? Rebahan apa duduk? Duduk, karena kalau tidur rebahan kan nggak mungkin ngangkat, namanya bukan nunduk gitu ya. Berarti sahabat posisinya sedang duduk. Itu sampai kemudian kepalanya ngangguk begini. Artinya tidur, ya. Nah, kemudian ada informasi berikutnya. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un. Begitu datang waktu isya, langsung sholat, nggak wudhu lagi. Padahal tadi apa? Tidur. Nah, berarti kan ada dua hadis yang informasinya berbeda nih, Pak, ya. Nah, khasnya madzhab Syafi'i itu metodenya adalah mengkompromikan hadis-hadis yang berbeda itu dengan cara menempatkannya dalam konteks yang berbeda. Kalau hadis yang tadi yang mengatakan siapa yang tidur maka hendaklah berwudu, berarti jelas wudu itu membatalkan. Kemudian ada hadis yang ini bahwa sahabat itu tidur dalam kondisi duduk, kemudian sholat langsung dan tidak berwudu. Nah, ini juga satu hal, konteksnya berbeda. Apa beda konteksnya? Berarti cara apa? Posisi tidurnya. Kalau sahabat ini kenapa kemudian nggak wudu lagi langsung sholat? Karena tadi apa namanya tidurnya dalam posisi duduk. Sehingga berhubungan dengan hadis tadi bahwa namanya mata itu kan tali pengikat dubur. Kalau mata terpejam maka dubur akan bisa terbuka, kira-kira begitu. Tapi ketika duduk otomatis si dubur ini akan tertahan oleh lantai. Nah, tertekan gitu ya. Sehingga tidak ada kekhawatiran ada yang keluar. Nah, oleh karenanya kalau duduk posisinya tidak membatalkan wudu. Sebagaimana sahabat tadi itu ya langsung bisa sholat. Kan kita juga sama, Pak, ya, terutama waktu apa? Sholat Jumat. Itu orang sholat Jumat kan biasanya jadi momen tiba-tiba ngantuk, ya. Padahal kalau di waktu lain mau tidur susah. Begitu sholat Jumat dengerin khutbah kok tiba-tiba ngantuk, Pak, gitu ya. Begitu usikum wa nafsi bitaqwallah itu kedengeran sampai ke telinga kita apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu. Jadi kayak doain mau tidur gitu. Nah, nanti alarmnya itu bangunnya pas kapan? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, baru bangun semua gitu ya. Jadi alarm gitu ya. Makanya kalau ada khotib yang enggak baca Allahumma gfir lil mu'minin itu kayaknya tembus bablas sampai tidur sampai sholat enggak bangun-bangun tuh jamaah ya. Untung khotibnya baca Allahumma gfir gitu ya. Jadi alarm gitu. Nah, itu kan tidur ya, Pak, ya. Alhamdulillah, Pak, saya sudah nggak pernah tidur lagi, Pak, itu ya, kalau pas Jumatan itu ya. Kenapa? Karena saya jadi khotib, Pak, itu ya. Masa ada khotib tidur, Pak? Nggak mungkin gitu ya. Nah, sejak jadi khotib alhamdulillah nggak pernah tidur. Dulu waktu jadi santri sih, nah itu memang ngantuk, Pak, kalau pas apa namanya khutbah Jumat, apalagi khotibnya lama khutbahnya gitu kan, suaranya pelan. Nah, itu waktu yang paling asik gitu. Itu titik komanya itu ngoroknya orang jamaah lagi tidur gitu ya. Nah, itu hal yang kadang-kadang tidak bisa dihindari. Orang nggak niat tidur tiba-tiba mudah untuk tidur ketika khutbah Jumat. Batal atau tidak? Nah, maka kalau pakai standar madzhab Syafi'i, kalau tidurnya sambil duduk itu nggak sampai membatalkan wudu. Tidak harus wudu lagi gitu ya. Langsung sholat. Kenapa? Karena tadi tergantung posisinya. Kalau posisinya duduk. Kecuali kalau misalnya dia Jumatan sambil bawa bantal, Pak, rebahan tidurnya gitu ya. Nah, jelas itu batal. Jadi tergantung posisi. Tapi nanti dalam mazhab yang lain ada yang kemudian membedakan dari sisi kedalaman tidurnya. Kalau tidurnya sampai kemudian mimpi gitu, Pak, sampai nyenyak ya, walaupun duduk, nah itu bisa membatalkan. Itu mazhab Maliki demikian membedakannya gitu ya. Artinya kalau misalnya rebahan tapi tidak sampai nyenyak tidurnya, tidak sampai dalam tidurnya, masih agak kesadaran gitu ya, nah itu belum dikatakan membatalkan wudu. Oke. Kemudian yang berikutnya yang juga disepakati para ulama batal adalah hilang akal, baik karena mabuk, pingsan, gila, itu ulama sepakat bisa membatalkan wudunya. Kenapa? Kias itu artinya menyamakan dengan tidur. Kalau tidur saja membatalkan, apalagi pingsan, karena sama-sama hilang akal sementara ya. Apalagi orang gila, apalagi misalnya orang mabok ya.
Jadi orang mabok kalau mau sholat wudu lagi gitu. Itu dua kata lucu, Pak. Orang mabok sholat ya. Kalau orang mabok biasanya kan nggak sholat. Kalau ada orang mabok mau sholat berarti harus wudu lagi gitu. Karena apa? Ya, karena membatalkan wudu, dia sempat kehilangan akalnya. Yang kias kepada tidur. Oke. Jadi ini disepakati. Nah, nanti ada banyak yang ulama beda pendapat. Apakah batal atau tidak. Jadi yang disepakati cuma 3 ini ya. Keluar sesuatu dari kemaluan ya. Perempuan kan macam-macam yang keluar dari kemaluan ya. Ada darah haid ya. Ada namanya darah penyakit, darah istihadah ya. Ada nanti misalnya yang ulama juga beda pendapat itu ada tentang misalnya cairan yang bukan darah, itu ya, bukan urin, misalnya keputihan. Nah, itu apakah najis atau suci, apakah batal atau tidak, itu memang ulama beda pendapat juga tuh. Dia mengkategorikannya kemana? Apakah dia disamakan dengan darah haid yang kalau keluar itu bisa bukan hanya batal wudu ya, dia harus mandi junub bahkan gitu ya. Atau seperti darah istihadah yang bisa membatalkan wudu, atau dia tidak kemudian dianggap sebagai najis dan seterusnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang penting keluar dari kemaluan itu bisa membatalkan wudu ya. Kemudian yang kedua tidur, yang kedua hilah, yang ketiga yang sama dengan tidur yaitu hilah akal. Nah, yang berikutnya yang ulama beda pendapat. Pertama, zat najis kalau keluarnya dari selain kemaluan batal atau tidak. Misalnya apa? Mimisan. Ya, darah kan najis, tapi keluarnya bukan dari 2 kemaluan, dari hidung. Mimisan. Nah, itu ulama beda pendapat, Pak, membatalkan atau tidak. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali itu batal. Ya, memang nah ini ada berpegangan pada hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ya, man asabahu qai au ru'af au qalas au mazyun falyansarif falyatawaddo. Siapa yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidung, mimisan, atau mengeluarkan dahak atau mengeluarkan mazi, maka hendaklah ia berwudu. Tapi kemudian ini hadis dhaifkan ya oleh Ibnu Majah, hadis dhaif. Nah, yang kedua, mazhab Syafi'i dan Maliki tidak batal kalau keluarnya bukan dari 2 kemaluan. Jadi kalau mazhab Hambali ada orang lagi sholat mimisan, harus keluar dia. Harus dia wudu lagi. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Maliki itu tidak batal. Ya. Kenapa? Nah, ini ada informasi yang lain, ada hadis yang lain yang menunjukkan tidak batal. Apa? Yaitu Rasulullah SAW itu pernah ihtajama, berbekam. Ya. Berbekam itu mengeluarkan darah, Pak ya. Ya, mengeluarkan darah bukan dari 2 kemaluan. Kemudian Nabi langsung sholat dan tidak berwudu lagi. Artinya nggak batal dong kalau begitu. Nabi sendiri pernah berbekam kok. Nah, hadis ini kemudian dipakai dan dipegang oleh mazhab Syafi'i dan Maliki. Gitu, Pak tuh. Jadi boleh jadi perbedaan pendapat itu berasal karena beda mengambil hadis itu. Hadis mana yang dipegang? Nah, boleh jadi kemudian itu menjadi sebab perbedaan pendapat. Ya. Mazhab Syafi'i memakai hadis ini, hadis yang tadi dianggap dianggap dhaif, sehingga nggak usah dipakai gitu ya. Nah, sebaliknya mungkin mazhab Hambali dan Hanafi lebih memilih hadis yang tadi, yang menurut mereka mungkin itu dhaif tapi bisa dipakai dan seterusnya. Jadi itu preferensi dalam memilih mana hadis yang dianggap lebih kuat. Nah, jadi makanya kita perlu lebih luas lagi, Pak, mempelajarinya. Karena jangan sampai kita ini ada hadisnya, berarti kalau yang itu salah dong ya. Belum tentu, boleh jadi yang lain juga ada hadisnya. Ya, cuma beda pemilihan hadis, preferensi dalam pemilihan hadis gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Menyentuh kemaluan ini juga kalau Syafi'i batal tadi ya. Nah, dalam mazhab lain mengatakan nggak batal gitu. Nah, ini hadisnya panjang kalau kita baca karena waktunya juga terbatas, ini sudah jam 19:20 ya. Oke, saya percepat aja ya, nanti mungkin ada pertanyaan 10 menit. Kemudian menyentuh lawan jenis. Nah, menyentuh lawan jenis juga kemudian ini ulama beda pendapat. Khasnya dalam mazhab Syafi'i, menyentuh lawan jenis batal enggak, Pak? Batal ya. Menyentuh lawan jenis yang bukan mahram itu dalam mazhab Syafi'i batal wudunya. Asalkan kulit ketemu kulit, tidak ada penghalang. Ya bukan mahram, Pak ya. Kalau sama istri mahram atau bukan, Pak? Istri kita itu mahram atau bukan? Mahram atau bukan, Pak? Mahram itu definisinya apa? Kita kembalikan ke definisi mahram itu apa? Mahram itu kan haram dinikahi, Pak. Ini kan boleh kita nikahi, berarti jadi istri kita. Nah, berarti bukan mahram, Pak. Karena mahram itu orang yang haram kita nikahi. Nah, istri itu bukan mahram. Dia itu orang lain, cuma kemudian jadi istri karena akad nikah. Boleh nggak nyentuh, Pak, istri kita? Berdosa kita nyentuh istri kita?
Enggak lah gitu ya. Lebih dari menyentuh juga boleh. Cuma bukan karena mahram, karena akad nikah. Kalau suatu saat akad nikahnya pisah, ya berarti bukan, ya tidak boleh lagi menyentuh kan gitu. Kalau mahram itu tidak ada waktunya, permanen dia Pak. Ya, misalnya ibu, anak gitu ya, saudara itu selamanya mahram gitu. Enggak ada istilah bisa putus hubungan kemahramannya. Tapi kalau istri itu bukan mahram. Nah, boleh menyentuh, tapi kalau menyentuh karena dia bukan mahram, batal wudunya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Bukan mahram gitu. Nah, maka kalau kita klasifikasikan perempuan itu dari sisi boleh disentuh dan batal wudu ada 4, Pak. Pertama, ada perempuan yang boleh disentuh dan tidak batal wudu. Siapa itu? Mahram. Ibu kita, anak perempuan kita, saudara kakak adik perempuan kita, bibi kita boleh menyentuh dan tidak batal wudu. Yang kedua, ada yang boleh menyentuh tapi batal wudu. Itu siapa? Istri kita sendiri. Nyentuh boleh, tapi kalau sentuh konsekuensinya apa? Batal wudunya. Yang ketiga, ada perempuan yang tidak boleh disentuh, ya, berarti 3 bukan 4 ya. Tidak boleh disentuh dan kalau disentuh bisa batal wudu. Siapa Pak? Istri orang kalau itu Pak ya. Kalau tadi kan istri sendiri Pak, boleh disentuh dan batal wudu. Nah yang ketiga ini istri orang lain, haram disentuh gitu ya. Dan kalau disentuh batal wudu. Maksudnya bukan mahram, bukan istri sendiri. Perempuan ajnabiyah istilahnya itu ya. Jadi perempuan yang bukan mahram dan bukan istri sendiri haram disentuh dan tersentuh batal wudu. Itu mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena jelas ada ayatnya surah An-Nisa ayat 43 ya. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu, atau menyentuh perempuan. Bahasanya jadi mazhab Syafi'i lebih mengedepankan makna literalnya yaitu menyentuh. Berarti menyentuh kan kulit ketemu dengan kulit. Nah, sehingga batal wudu. Tapi nanti mazhab Hanafi ayatnya sama. Cuma beda memahaminya. Mazhab Hanafi itu lebih memahami menyentuh di sini dalam makna kiasannya. Menyentuh dalam tanda kutip. Apa itu maksudnya? Berhubungan badan. Jadi kalau hanya menyentuh kulit nggak batal. Kalau berhubungan badan baru kemudian bisa batal. Itu dalam mazhab Hanafi. Jadi ayatnya sama. Cuma memahami apakah ini makna literalnya atau ini makna kiasan. Mazhab Syafi'i lebih memilih makna literal dan makna tekstual. Menyentuh berarti menyentuh. Kulit ketemu kulit. Itu dari sisi ayatnya. Belum nanti dari hadisnya gitu ya. Jadi ada 2 mazhab. Kebanyakan ulama menyentuh yang bukan mahram itu bisa batal, tapi dalam mazhab Hanafi tidak batal ya. Nah nanti ada yang tengah-tengah tuh, kalau ada syahwatnya batal, kalau tidak ada syahwat tidak batal. Cuma masalahnya syahwat ada atau tidak itu kan agak sulit ngukurnya Pak ya. Jadi setrumnya itu berapa watt gitu ya. Kalau ketika disentuh tiba-tiba nyetrum, berarti bisa batal, ada syahwatnya itu. Kalau nggak ada syahwat nggak batal, itu dalam mazhab Maliki ya. Jadi ini berkutat pada perbedaan dalam masalah memahami ayat dan hadis. Karena hadisnya banyak nanti Pak. Cuma ini karena waktu tidak mencukupi ya. Saya kira untuk sisanya saya serahkan kepada jamaah untuk kalau misalnya ada yang belum dibahas atau ada yang belum dipahami, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Silakan, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika itu bisul letus, apakah membatalkan wudhu? Oke. Atau jerawat ya misalkan nih? Iya. Gitu kan. Iya. Seperti Baik. Tadi, satu dulu ya. Keluar darah bukan dari 2 kemaluan. Berarti kan seperti mimisan tadi. Kemudian apalagi bisul yang pecah atau jerawat keluar darah. Batal wudu atau tidak? Tadi dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki, artinya kebanyakan ulama mengatakan tidak batal. Kenapa? Yang batal itu kalau keluarnya dari 2 kemaluan, ya, dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kalau keluar dari selain 2 jalan itu, dalam mazhab Syafi'i dan Maliki itu tidak batal. Ya, tidak batal, mimisan, jerawat. Karena dalilnya tadi Nabi pernah berbekan dan langsung sholat, nggak wudu lagi. Berbekan itu keluar darah kan, keluar darah dari bukan 2 jalan tadi, dan Nabi tidak langsung tidak wudu lagi, langsung sholat. Jadi itu dalilnya. Walaupun ada yang mengatakan batal, itu mazhab Hanafi dan Hambali ya. Saya kira itu. Baik. Ada 2 pendapat tentang ya, kalau Syafi'i dan Maliki tidak batal karena bukan dari 2 kemaluan. Saya kira itu. Nah tapi kalau najisnya
Nah, najisnya najis masalahnya itu ya. Jadi wudunya nggak batal, tapi boleh jadi kemudian sholatnya batal, gitu ya. Sholatnya batal kenapa? Karena najis. Nah, tergantung kalau darahnya banyak bisa batal. Artinya sholat bukan wudunya yang batal ya, tapi sholatnya batal. Berarti kalau begitu bagaimana? Misalnya, mohon maaf, bisul pecah Pak, darahnya ngalir netes terus gitu ya, banyak. Nah, sholatnya batal. Dia harus keluar masjid bukan untuk wudu lagi, tapi untuk membersihkan najisnya. Wudunya nggak perlu diulang, karena wudunya nggak batal, tapi sholatnya batal karena keluar ada najis ketika lagi sholat, gitu ya. Nah, jadi tidak membatalkan wudu, hanya kalau banyak keluarnya bisa membatalkan sholat. Terus gitu. Baik, silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sama. Itu juga keluar dari bukan dari dua kemaluan kan, sehingga dalam mazhab Syafi'i dan Maliki itu tidak membatalkan wudunya. Tapi kalau banyak, batal sholatnya. Gitu. Baik. Assalamualaikum ya Ustaz. Terkait pengertian mahram Ustaz. Ya. Di sini merasa ada kerancuan Ustaz ya. Di satu sisi mahram sebagai pembatal wudu. Di sisi lain ada hadis tentang mahram sebagai posisi safar. Di situ disebutkan di salah satu hadis suami termasuk mahram. Nah, itu untuk memudahkan kita memahaminya, kalau kita menyebutkan dengan definisi kan agak rumit, barangkali ada kesimpulan yang bisa kita mudah memahami Ustaz. Ustaz. Baik. Memang istilah mahram itu kan jadi rancu, kenapa? Karena jadi kita bingung, orang awam mengatakan istri itu mahram gitu. Ya memang maksud mahram itu jadi teman safar boleh gitu kan, karena kan sebetulnya ada hadis la tusafir imra'atun, tidak boleh seorang perempuan itu bersafar kecuali wa ma'aha dzu mahramin, kecuali dia ditemani oleh orang yang mempunyai kemahroman. Nah, tapi begini, dalam definisi yang paling detail sebetulnya mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Maka ada ayat tentang mahram. Ayat tentang mahram itu surat apa? An-Nisa ayat 22 23. Tidak ada di situ istri, itu nggak ada disebutkan itu. Itu kan menjelaskan tentang siapa aja mahram kan, hurimat alaikum ummahatukum dan seterusnya itu ya, ibu kalian, anak perempuan kalian, kemudian. Nah, itu ayat tentang mahram itu disebutkan. Nah, istri itu bukan mahram, kenapa? Karena dia tidak haram dinikahi, makanya dinikahi kan gitu ya. Nah, cuma dari sisi teman safar boleh nggak? Ya boleh, karena kan itu orang yang boleh menemani kita, karena itu sudah halal buat kita. Tapi secara definisi ya, definisi yang lebih detail itu bukan mahram. Cuma kalau bahasanya orang awam gitu Pak ya, bahasa populernya mahram ya nggak masalah deh gitu disebut mahram gitu ya. Cuma dari sisi definisi yang lebih detail lagi sebetulnya bukan mahram. Nah, karena kaitannya dengan wudu. Kalau kaitannya dengan wudu, nah kalau kita sebut istri itu mahram, jadi berarti boleh dong kalau begitu menyentuh istri sehingga gak batal karena mahram. Nah, itu jadi rancu gitu ya. Karena dalam mazhab Syafi'i menyentuh istri itu batal. Kenapa? Istri itu bukan mahram gitu ya. Dia halal disentuh tapi batal wudu. Kira-kira begitu. Tapi kalau untuk istilah populer yang nggak masalah, kayak bukan mahram bahkan muhrim kan gitu ya di kita kan. Padahal muhrim itu secara bahasa kan bukan itu maksudnya kan. Muhrim itu orang yang sedang ihram, umroh, haji, itu muhrim namanya gitu ya. Maaf, saya bukan muhrim. Iyalah, orang lagi di Jakarta ya, muhrim itu lagi di Mekah, itu baru muhrim gitu ya. Nah, jadi mahram secara definisi fikih itu. Tapi secara istilah yang dipahami oleh orang awam memang kebanyakan istri itu mahram. Padahal sebetulnya istri itu bukan mahram ya, karena dia halal dinikahi gitu ya. Cuma dari sisi boleh disentuh boleh, cuma ya tadi konsekuensinya gitu ya. Maka nanti ini belum selesai sebetulnya, saya belum menyebutkan dalil-dalilnya kenapa mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh istri itu bisa batal. Padahal ada hadis nanti kan, ini misalnya dari Aisyah bahwa Nabi itu pernah mencium istrinya sebelum ke masjid dan gak wudu lagi gitu. Nah, ini kan hadis dipakai mazhab Hanafi, berarti gak batal dong kalau begitu. Ada lagi nanti bahwa Nabi itu lagi sholat, kemudian di rumah beliau kan kecil gitu ya, Aisyah tidur di depan beliau. Pas lagi sujud kakinya Aisyah ngalangin, sama Nabi digeser kakinya Aisyah padahal lagi sholat. Kalau itu batal, Nabi kan nggak mungkin melanjutkan sholatnya kan gitu ya. Nah, itu dari mazhab Hanafi. Cuma nanti ada jawabannya dari mazhab Syafi'i. Nah, cuma waktunya nggak sempat nih Pak ya. Mudah-mudahan nanti dalam lain kesempatan bisa kita lanjutkan ya. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.